Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada minggu ini ketemu lagi bersama Ibu Intan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita duduk yang rapi dulu ya. Duduk yang rapi, semuanya duduk yang rapi. Ya sudah, ikutin Ibu ya. Kita angkat kedua tangan kita. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan. Tangan diangkat, mari berdoa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku. Dengan suara lembut tanpa berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Ayo berdoa sebelum belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilman warzuqni falman. Amin. Shadaqallahul azim. Mari kita turunkan lagi tangannya. Oke, sekarang sesudah berdoa, mari kita tepuk semangat agar kita semangat sebelum belajar. Siap? Ayo kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang merasa senang? Ada? Semuanya hampir merasa senang. Dan apakah ada yang merasa sedih? Ada? Nggak ada. Dan apakah ada yang merasa bosan? Ada? Nggak ada. Baiklah, semuanya semangat dengan ceria. Baiklah, biar tambah semangat, kita absen dulu ya. Oke, sekarang kita absen ya. Bu Intan itu namaku. Punya banyak anak di sekolah. Ada yang namanya Brian. Ada yang namanya Rehan. Ada yang namanya Diana. Diana punya banyak teman. Ada yang namanya Rizka. Ada yang namanya Rahmat. Ada yang namanya Angel. Sudah ya. Nah, semuanya tadi ada semua kan ketika Ibu sebutin? Ada. Oke, jadi semuanya masuk. Pinter, good job. Oke, sekarang kita kembali ke pembelajaran selanjutnya dengan tema 7, subtema 2. Materi indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran ketiga. Oke, simak dengan seksama, pasang telinganya agar kalian semua memahami apa yang dijelaskan. Oke,
Pinter. Oke, kembali ke pembelajaran. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang keragaman rumah adat yang ada di suku Manggarai dan keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui dan memahami tentang rumah adat yang ada di suku Manggarai. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia dan keunikannya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu rumah adat? Ya, Ibu jelasin ya, rumah adat itu termasuk dari keragaman yang ada di Indonesia. Nah, yang namanya keragaman itu berarti sudah ada sejak dahulu kala. Kita sebagai penerus melestarikan keragaman yang ada di Indonesia, termasuk rumah adat di suku Manggarai, yang digunakan sebagai tempat tinggal warga suku Manggarai. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Warebo. Warebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Warebo menjadi tujuan wisata. Nah, di sini Ibu ada contoh rumah adat suku Manggarai. Warebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut furut dan setiap bagian rumah Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 3. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Keempat, tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. 5. Tingkat kelima disebut lokong, kode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah rumah adat. Bukan hanya rumah adat, tetapi ada juga suku, budaya, bangsa, ras, rumah adat, tarian, makanan, dan lain-lain. Nah, rumah adat ini termasuk dalam keragaman juga ya. Mari kita bahas. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat Indonesia sebagai berikut. Nah, di sini Ibu ada contoh rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Aceh, rumah Aceh atau Krong Bade. Yang kedua Sumatera Utara, mempunyai rumah adat Balon. Yang ketiga Sumatera Barat, mempunyai rumah adat
Gadang. Yang keempat, Riau yang mempunyai rumah adat Selaso Jatu Kembar. Yang kelima, Kepulauan Riau mempunyai rumah adat Rumah Melayu Atap 5 Sepotong. Yang keenam, Jambi, Rumah Kajang Lako. Yang ketujuh, Bengkulu, Rumah Bubungan 5. Yang kedelapan, Sumatera Selatan, Rumah Limas. Yang kesembilan, Bangka Belitung, Rumah Lakit Limas. Yang ke-10, Lampung, Rumah Nuwou Sesat. Yang ke-11, Jawa Barat, Rumah Kasepuhan. Yang ke-12, Banten, Rumah Adat Baduy. Yang ke-13, DKI Jakarta, Rumah Kebaya atau Rumah Gudang. Yang ke-14, Jawa Tengah, Rumah Joglo. Yang ke-15, DI Yogyakarta, Rumah Adat Bangsal Kencono. Yang ke-16, Jawa Timur, Rumah Joglo. Yang ke-17, Kalimantan Barat, Rumah Pajang atau Rumah Radak. Yang ke-18, Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Yang ke-19, Kalimantan Utara, Rumah Baloi. Yang ke-20, Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Nah, itulah 20 rumah adat yang ada di Indonesia yang Ibu dapat Ibu jelaskan. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Baiklah, kesimpulan pada hari ini yaitu Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Salah satunya rumah adat dengan bentuk dan manfaat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Meski berbeda-beda, kita tidak boleh saling menjelekkan ya. Tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati adat kita satu sama lain. Karena kita satu bangsa, yaitu Indonesia. Ingat semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini ada soal, silakan kalian kerjakan soal ini di buku tulis tangan dengan rapi. Baiklah, pembelajaran pada hari ini Ibu tutup sampai di sini dulu ya. Silakan kalian ulang lagi, kalian pelajari lagi materi yang Ibu berikan tadi di rumah supaya kalian makin paham, makin ingat tentang pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Oke, pinter. Selanjutnya mau pulang nggak? Mau. Oke, kalau mau duduk yang rapi, diem, tangannya diangkat ke atas meja. Kita berdoa dulu sebelum pulang, oke? Oke, berdoa, mulai. Doa selesai, amin. Oke, silakan duduk yang rapi, jangan ada yang ribut ya. Oke, sekarang terima kasih ya pada pembelajaran pada hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Ketemu sama Ibu Intan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.